Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa kelas 9 UPT SMP Negeri 2 Wates. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya, Bu Deni Luki Lestari dalam pembelajaran seni budaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab seni lukis. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. KD 3.1 Mengapresiasi lukisan berdasarkan tema, kemudian menganalisis karya seni lukis berdasarkan gaya atau aliran, dan juga memahami prosedur berkarya seni lukis. KD 4.1 kita akan belajar tentang bagaimana membuat sketsa karya seni lukis. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tema seni lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni 2 dimensi ataupun karya seni 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam adalah manusia dengan alam khayal. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Di sini manusia mengungkapkan cita rasa keindahan menggunakan media ekspresi. Dalam pengungkapannya tersebut, kadang seseorang menggunakan potret dirinya sebagai objek lukisan. Contohnya ada pada lukisan ini, yaitu potret diri karya Basuki Abdullah. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek-objek orang yang ada di sekitarnya. Nah, bisa menggunakan objek orang tua, anak, saudara, tetangga, atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Contohnya ada pada lukisan ini. Lukisan ini adalah lukisan tema manusia dengan manusia lain karya Affandi. Selanjutnya, manusia dengan alam sekitarnya. Silahkan diperhatikan gambar karya Basuki Abdullah ini merupakan lukisan tema manusia dengan alam sekitarnya. Yang bisa kita jadikan objek adalah pemandangan, gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manusia dengan alam benda. Nah, silahkan diperhatikan gambarnya. Ini adalah lukisan tema manusia dengan alam benda. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk kubistis, silindris, ataupun bentuk bebas. Bentuknya bisa berupa gelas, cangkir, teko, kendi, guci, botol, almari, buah-buahan, meja, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya, manusia dengan aktivitasnya. Nah, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam
Membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Contoh kegiatan manusia yang dijadikan objek lukisan antara lain menari, membajak sawah, jual beli di pasar, berburu, menggembala ternak, dan lain-lain. Di sini contohnya adalah kegiatan manusia di pasar berbentuk kegiatan jual beli. Selanjutnya yang terakhir adalah manusia dengan alam khayal. Silahkan disimak lukisan contohnya. Nah, khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu aliran seni lukis. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah aliran representatif. Perwujudan gaya seni rupanya menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan juga gaya alam. Aliran representatif ini masih dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran non-representatif. Perwujudan aliran seni lukisnya menekankan pada unsur-unsur formal, yaitu struktur, unsur rupa, dan juga prinsip estetik. Dapat berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan juga warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, di sini kita bisa melihat contoh karyanya. Yang kiri itu adalah contoh dari aliran representatif. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah contoh dari aliran non-representatif. Kemudian karena aliran representatif masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah naturalisme. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu lukisannya. Nah, di sini aliran naturalisme memiliki ciri-ciri. Yang pertama, penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Kemudian, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna, serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin sehingga lebih indah dari kenyataannya. Tokoh-tokohnya antara lain Basuki Abdullah, Wakidi, dan juga Mas Pringadi. Yang kedua adalah aliran realisme. Nah, di sini silahkan diperhatikan contohnya. Ini adalah lukisan realisme karya Sujoyono. Lukisan ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priok. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan juga kesibukan orang yang lalu lalang. Lukisan ini menggambarkan realita yang ada. Ciri-cirinya adalah aliran realisme adalah aliran yang memandang dunia ini apa adanya, tanpa menambah ataupun mengurangi objek. Penggambarannya juga disesuaikan dengan kenyataan hidup. Tokoh-tokohnya antara lain Trubus, Sujoyono, Wardoyo, dan juga Tarmizi. Aliran yang ketiga yaitu aliran romantik. Nah, di sini contohnya adalah lukisan karya Raden Saleh yang diberi judul Penangkapan Diponegoro. Ciri-cirinya antara lain bersifat lebih imajiner. Kemudian
melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, ataupun kejadian yang dramatis. Tokoh-tokohnya antara lain Raden Saleh dan juga Francisco Goya. Selanjutnya, aliran ekspresionisme. Contohnya seperti ini. Aliran ekspresionisme ini memiliki ciri-ciri penggambarannya disesuaikan dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Tokohnya antara lain adalah Affandi. Selanjutnya yaitu aliran impresionisme. Ciri-cirinya penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Tokohnya antara lain Claude Monet dan juga Sujoyono. Yang terakhir adalah aliran surrealisme. Nah, contohnya adalah lukisan seperti ini. Ini adalah lukisan bergaya surrealisme karya Salvador Dali. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Tokohnya antara lain Salvador Dali, Agus Kamal, dan juga Ivan Sagita. Selanjutnya kita beralih pada prosedur berkarya seni lukis. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah memunculkan gagasan. Bagaimana cara kita memunculkan gagasan? Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah mengembangkan imajinasi, yaitu dari apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Kemudian, bisa juga dengan cara melihat objek secara langsung, misalkan ke pasar, pantai, atau pegunungan. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari buku, majalah, ataupun internet. Dan yang keempat, kita bisa mengunjungi museum ataupun pameran. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa itu berupa goresan global yang nantinya akan diselesaikan menjadi lukisan yang sempurna. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan media berkarya. Di sini kita bisa menentukan bahan dan alat dalam berkarya. Tahapan yang keempat itu menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis. Di antaranya adalah akuarel warna transparan, plakat warna tebal, goresan ekspresif menggunakan kuas ataupun pisau palet, kemudian teknik tebal dan berstruktur warna, ataupun bisa menggunakan teknik timbul atau bisa disebut juga dengan mozaik. Tahapan yang kelima yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, demikianlah tadi materi pada video pembelajaran kali ini. Kemudian ada penilaian keterampilan di sini. Silakan disimak terlebih dahulu. Alat dan bahan yang digunakan adalah kertas A3, pensil, penghapus, dan penggaris. Kalian diminta membuat sketsa lukisan dengan tema COVID-19. Sketsanya dikumpulkan paling lambat pada pertemuan berikutnya dengan cara diupload pada Google Formulir. Link akan saya berikan kemudian. Nah, di sini yang dibuat hanya sketsa saja, belum sampai pada pewarnaan. Kalian bisa memilih tema-tema yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya manusia dengan manusia lain. Misalkan kalian memilih menggambar objek, melihat dari internet ataupun buku tentang COVID. Contohnya apa?
menggambar seorang dokter yang menggunakan APD atau lukisan-lukisan lain yang intinya tetap menggunakan tema COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan kemudian, selamat berkarya, saya tunggu hasilnya pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.